pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat kuat dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, luangkan sedikit waktumu untuk merapikan dan membersihkan tempat tidurmu, karena dari hal yang kecil kita bisa melakukan hal yang besar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati, lalu menuliskannya dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Membaca dalam hati itu seperti apa sih? Nah, membaca dalam hati itu membaca tidak mengeluarkan suara dari mulut. Jadi kita baca di dalam hati kita. Baiklah anak-anakku, sekarang dengar dan tonton penjelasan dari Pak Ardi. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama pendek. Gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utamanya atau mengambil intinya. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca paragraf dengan cermat. Cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya, jika dapat diringkas maka ringkas kalimat utama tersebut. Nah, di luar atau selain kalimat utama dan gagasan pokoknya, itu adalah gagasan pendukung. Peta pikiran merupakan cara yang digunakan untuk menuangkan informasi-informasi penting pada bacaan. Biasanya dibuat dengan bentuk kotak ya, ingat kotak. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran adalah: yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, cermati gagasan kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Dalam bentuk gambar ya, ingat kotak-kotak di tengah, di samping kiri, samping kanan, ataupun atas ataupun bawah. Nah, perhatikan contoh peta pikiran atau diagram berikut ini. Ini adalah contoh peta pikiran tentang musik roncong, jenis musik tradisional di Indonesia. Itu yang kalian kerjakan kemarin atau pembelajaran sebelumnya. Nah, kita lihat di situ gagasan pokoknya ada di tengah, gagasan pendukungnya ada di kiri dan kanan. Sekarang kita baca paragraf berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang kita temukan dulu gagasan pokoknya. Diambil dari kalimat utamanya, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, kita ambil intinya, jadilah gagasan pokok atau ide pokok, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Itu adalah gagasan pokoknya.
Di luar itu adalah gagasan pendukung. Sekarang perhatikan contoh diagram atau peta pikiran yang kedua berikut ini. Gagasan pokoknya tadi apa? Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Lalu gagasan pendukungnya ada 3 ya, tergantung paragrafnya banyak atau sedikit. Gagasan pendukung pun bisa disingkat seperti contoh berikut ini. Ternyata mudah kan? Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Kalian tinggal ambil intinya saja, lalu gambarlah menjadi sebuah diagram atau peta pikiran. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket halaman 21, kalian kerjakan soal nomor 1 dan 2. Caranya, baca paragraf berjudul Tarik Kuda Gepang, lalu tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Kerjakan di buku tugas ya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.